ingin membuat semua para penghuni hutan, para binatang-binatang ya, mempunyai keterampilan dasar yang sama gitu. Akhirnya Raja Hutan bilang, saya ingin semua penduduk yang di hutan ya, binatang-binatang yang ada di hutan ini memiliki keterampilan dasar yang sama semuanya gitu ya. Harus bisa berenang, harus bisa terbang, harus bisa melompat, katanya gitu kan. Jadi kata Raja Hutan, saya akan membuat pelatihan, katanya gitu. Akhirnya si Raja Hutan membuat pelatihan. Membuat pelatihan untuk apa? Semua warga, semua penduduk yang ada di hutan harus memiliki keterampilan dasar yang sama. Gitu ya. Akhirnya si Raja Hutan bikin pelatihan. Gitu ya. Raja Hutan bikin pelatihan, terus akhirnya si Raja Hutan ngumumin dong ke semua, hei harimau, hei serigala, hei kambing, ya, hei kelinci, hei burung, sini semua. Kamu akan diberikan keterampilan untuk mengadakan pelatihan. Kamu akan dilatih untuk semua harus bisa, katanya gitu. Ya, harus bisa apa? Harus bisa berenang. Harus apa? Harus bisa melompat. Harus bisa apa? Harus bisa terbang, katanya gitu. Siap, siap, katanya gitu sih para penduduk hutan. Lalu di minggu pertama si pelatihan dimulai. Tidak ada kendala. Kenapa? Karena masing-masing sudah mempunyai bagiannya. Ya, si burung bisa terbang gitu ya. Si kelinci bisa melompat gitu ya. Nah, tidak ada masalah di minggu pertama. Aman. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai ilmunya masing-masing. Mulai di minggu kedua dan minggu seterusnya, mulai terjadi pertentangan, perselisihan. Kata si harimau, tidak bisa, ini pertentangan pada dunia binatang, katanya gitu kan. Saya ini harimau, tidak mungkin saya bisa berenang, katanya si harimau itu. Terus datang lagi si kelinci, gimana saya mau berenang, saya itu bisanya melompat, katanya gitu. Datang lagi si burung, saya tidak bisa saya bisa terbang, katanya gitu kan. Akhirnya mulai terjadi pertentangan tuh para binatang di hutan tersebut. Akhirnya intinya mereka tidak ada yang berhasil memiliki semua hal itu. Ya, semua itu sesuai masing-masing. Ya, si ikan bisa berenang, si burung bisa terbang, si kelinci bisa melompat. Dia tidak bisa memiliki semuanya. Dia tidak bisa berenang, dia tidak bisa melompat, dia tidak bisa ini. Dia hanya bisa memiliki satu bagian saja. Gitu ya. Akhirnya mereka stres lah, gitu kan? Akhirnya mereka stres. Kenapa? Mereka dipaksa untuk menguasai semua hal. Gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia harus bisa memilih. Memilih untuk apa? Burung, biarkanlah dia terbang. Kelinci, biarkanlah dia melompat. Ya, disitulah makna dari cerita ini adalah, ya, kita jangan sampai stres, jangan sampai gelisah, karena kita semua hal kita kuasai yang bukan expert kita. Oke, ayo miliki jati diri Anda, ya, lakukan sesuatu dengan expert Anda. Kita ditakdirkan dengan berbeda dengan yang lain. Jadi jangan ragu dengan expert yang Anda miliki saat ini. Ya, mulailah. Ya, Bun, saya harus coba. Ya, coba. Karena pada saat Anda sudah mencoba, Anda sudah memulai. Tidak ada kalimat kata terlambat. Untuk saat ini, mulailah. Gitu ya, mulailah dari expert yang Anda miliki saat ini. Ya, Anda memiliki klinik, hanya klinik saja Bun, mulailah Anda berbeda. Klinik Anda berbeda dengan klinik lain apa? Gitu ya. Carilah spesialisnya. Ya, karena pada saat kita ke rumah sakit, kita ketemu dokter, pasti kita akan mencari yang spesialisnya. Gitu ya. Bukan yang umum, tapi yang spesialisnya. Gitu. Dengan seperti ini, dengan dunia saat ini sedang terjadi corona, ini sangat terlihat sekali. Pada saat kita sudah memiliki expert, kita akan lebih fokus pada bidang kita. Oke? Pekerjaan yang menurut kita berat, dedikasikanlah ke orang lain. Karena kembali lagi kemampuan kita ada batasnya, kita berbeda. Ya, biarkan orang mempunyai expert dengan yang berbeda, saya juga expertnya dengan yang berbeda. Oke? Pikirkan.
saya mengembangkan dunia dengan spesialisasi baby spa, saya mengembangkan diri saya dengan ada namanya sebuah pendidikan. Ya, pendidikan ini jangan jadi penghambat untuk Anda sukses ya. Saat kita diberi sebuah amanah Allah, kita mendapat pendidikan yang lebih tinggi ya. Alhamdulillah Bunda Anti sekarang bisa menurunkan S2, insya Allah menurunkan S3 dan sampai profesor. Bunda Anti akan terus belajar karena pendidikan formal itu sangat penting ya. Jadi pendidikan itu tidak boleh hanya cuma sampai di 3, tidak, terus kembangkan S1, S2, S3 ya. Jangan pernah ada kalimat berhenti ya, teruslah kembangkan. Semakin tinggi pendidikan Anda, semakin Anda banyak bermanfaat untuk orang lain. Jangan pendidikan ini membuat Anda semakin kecil. Saya kan sarjana, masa saya harus melayani pijat bayi? Saya kan sudah master, masa saya harus ke lapangan home care, klinik rumah-rumah orang? Saya kan udah S3, saya harus sudah di level atas. Itu yang membuat Anda menjadi tidak bisa banyak bergerak. Jangan pendidikan ini menjadikan Anda terbatas, tapi pendidikan ini menjadikan Anda lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi, lepaskan gengsi Anda, lepaskan hal-hal yang membuat Anda merasa rendah, lepaskan itu semua. Stop omongan orang, stop penilaian orang. Bahagia itu sederhana, ya nggak? Bahagia itu sederhana. Yang rumit itu karena penilaian orang lain. Kita harus sukses kalau punya rumah mewah. Kita harus sukses harus punya mobil mewah. Tidak. Bahagia itu di diri kita sendiri. Aku bahagia Bunda Anti memiliki anak-anak yang baik, anak-anak soleh dan soleha. Aku bahagia Bunda Anti memiliki keluarga yang bahagia, pasangan yang setia. Aku bahagia Bunda Anti saat ini. Karena apa? Karena diberi kesehatan. Bahagia itu sederhana. Ya? Yang rumit itu penilaian orang lain. Jadi mulai hari ini abaikanlah penilaian orang lain. Ya, pendidikan itu membuat Anda semakin bermanfaat untuk orang lain. Ya, siapkan mental Anda, siap dihina, ya, siap dicaci, ya. Saya kan sarjana, saya kan tenaga kesehatan. Masa saya harus layanan home care sih? Masa saya harus pijat bayi sih? Ya, lepaskan. Selama ini bisa bermanfaat untuk Anda, selama ini mencintai, selama ini menghasilkan, jalankan ya. Lakukan sesuatu karena ketulusan Anda. Oke, mulailah rubah mindset Anda. Pendidikan itu sangat penting, tetapi bukan pendidikan yang menjadi penghambat Anda untuk maju, tapi manfaat Anda semakin bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana untuk memulainya seperti ini? Saat itu yang pertama Bunda Anti lakukan adalah Bunda Anti mulai berani bermimpi. Bunda Anti mimpi mulu, ya Bunda Anti tuh banyak bermimpi, makanya wajib beli buku I Am Head Planner. Karena di sini Bunda Anti ceritakan banyak hal tentang bagaimana mengejar mimpi. Ya, jadi mulailah membuat target. Bagaimana cara membuat target? Kembali lagi, ditulis. Karena impian itu kalau nggak dituliskan, kita nggak tahu mau mulai dari mana. Ya, ditulis. Ya, tulis aja, bikin misalnya ya. Bunda Anti bikin contohkan nih, full dream. Nah, ya, contohnya nih, Bunda Anti mau bikin sekolah bisnis I'm Head Planner. Doakan ya sayang ya. Di tahun 2023 Bunda Anti ingin membuka sekolah bisnis I'm Head Planner untuk rujukan para tenaga kesehatan yang untuk belajar bisnis. Yuk kita ke EBSCO ya, karena EBSCO akan menjadi tempat rujukan sekolah bisnis entrepreneur